rumah tidak layak huni. Rumah tidak layak huni. Ya, jadi kita memperbaiki rumah-rumah yang tidak layak huni ini, memberikan kehidupan lebih baik lagi kepada mereka, karena Bekasi ini punya warga lebih dari 3 juta. Cukup banyak gitu. Kemudian punya kawasan industri terbesar di Indonesia. Betul. Tetapi masih ada warga Bekasi yang buang air besarnya pakai helikopter. Ya apa Ibu? Pakai helikopter. Helikopter? Jadi mereka masih belum punya jamban bersih. Masih belum punya WC bersih. Saya pikir canggih amat warga Bekasi sudah pada punya helikopter. Saya selalu pakai helikopter supaya ya a little bit nggak terlalu vulgar lah gitu. Oke, ya. Sebagai anekdot aja gitu. Anekdot aja. Oke, baiklah. Jadi memang banyak sekali pencapaian yang telah dilakukan dalam bidang infrastruktur, pendidikan, seperti lahu. Karena lahu itu penting sekali. Setuju, Bu. Karena mereka lantainya masih pakai tanah, dindingnya masih pakai bilik, belum punya WC bersih. Jadi Rutilahu adalah merupakan salah satu program andalan kami. Oke, kita mungkin akan membahas Rutilahu lebih detail, tapi saya tertarik dengan pendidikan, Bu. Jadi apakah di Kabupaten Bekasi sendiri lakukan pendidikan gratis, tapi tingkat apa saja, Bu? Bisa jelaskan? Alhamdulillah di Bekasi sudah gratis sampai dengan tingkat SMA, SMK negeri. Wow. Jadi dari mulai SD, SMP, SMA, SMK negeri di Bekasi mulai tahun ini sudah gratis. Gratis ini nggak ada uang pangkal atau? Tidak ada uang pangkal, tidak ada uang SPP dan lain sebagainya. Tetapi memang baru negeri, swastanya masih belum. Karena betapa luas dan banyaknya manusia di Bekasi, so kita baru bisa bantu untuk sekolah negerinya. Respon masyarakat sendiri gimana, Bu Neneng? So far so good, mereka sangat terbantu. Biasanya mau sekolah kan harus cari uang pangkal dan lain sebagainya, dan mereka sangat terbantu. Jangan sampai nanti sesudah digratiskan semuanya swasta juga, semakin banyak orang mau pindah ke Bekasi jadi Bu ya. Semoga jangan begitu. Oke, kita lanjut mengenai pendidikan. Kan jika kita berbicara mengenai pendidikan, ada dari segi uang sekolahnya juga, ada dari segi infrastrukturnya juga, sarana pendukungnya. Betul. Nah, untuk sarana pendukungnya sendiri ada peningkatan seperti apa nih, Bu? Dan harapan kedepannya ingin seperti apa? Ya, tahun ini kita bangun lebih dari 100 SD yang kita bangun di tahun 2012 ini, mulai dari rehabnya, kemudian juga sekolah barunya. Memang dengan warga yang luar biasa banyak dan kawasan industri itu tadi, urbanisasinya luar biasa. Jadi bebannya juga pasti luar biasa. Tetapi kami berupaya bagaimana supaya anak-anak kita jangan sampai ada yang putus sekolah. Nah, ini masalah. Jadi infrastrukturnya kita all out. Perbagus juga. Apalagi tahun 2016 besok lebih lagi. Lebih hits lagi kayaknya. Nah, tapi kalau misalnya bicara soal pendidikan, anak-anak bisa sekolah dengan gratis. Bagaimana dengan guru-gurunya? Apakah didatangkan guru-guru baru juga? Karena kan membangun beberapa gedung sekolah baru nih. Ya, actually enggak. Kita masih tetap memberdayakan yang ada. Karena ini guru honor juga luar biasa banyak. Mereka juga masih membutuhkan space yang luar biasa di Bekasi. Bahkan syukur-syukur ditambahinlah PNS-nya ya, karena guru honor ini luar biasa banyak di Bekasi yang belum diangkat. Oh, yang masih belum diangkat. Nah, ini upaya juga berarti dari. Karena ini kan bukan kewenangan saya lagi, bukan. Sudah mereka harus tes, kemudian harus lulus tes dan lain sebagainya lewat Kemenpan dan lain sebagainya. Bu, dengan tingkat perkembangan dengan urbanisasi juga dengan semakin berkembangnya daerah industri kan pastinya ada inflow daripada warga Bekasi yang terus bertambah. Betul. Apakah dengan pembangunan infrastruktur, dengan peningkatan pelayanan pendidikan dan juga Rutilahu yang akan kita bahas saat lagi, apakah itu cukup Bu, untuk bisa mengakomodir jumlah penduduk yang kian bertambah, atau ada upaya untuk bisa distabilkan nih, jangan kenaikannya jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi. Memang kita tahu bahwa Bekasi, tadi sekali lagi saya cerita bahwa Bekasi ini punya kawasan industri terbesar, itu yang jadi juga gula, semut pasti datang semua. Itu mau tidak mau ya kita harus hadapi gitu. Hopefully mereka juga menggunakan KTP elektroniknya yang jelas. Jadi dalam artian biasanya kan begini, mereka tinggal di Bekasi tetapi tetap KTP yang di Jakarta misalnya. Di Jakarta, atau mungkin yang di Surabaya, atau mungkin yang di mana, yang di Jombang, yang di mana segala macam. Ya mereka harus memastikan bahwa mereka memang tinggal di Bekasi, ya bikin KTP elektronik di Bekasi. Sesuai aturan yang berlaku. Atau misalnya laporlah ke kelurahan bahwa saya pindah di sini. Iya, pastinya informasinya ya. Jadi bisa terdata juga ya sebenarnya yang benar-benar warga kita atau bukan? Warga kita atau bukan? Atau pendatang gitu ya? Pendatang atau bukan, betul. Nah, ya tapi gini Nat, ngomong-ngomong soal Kabupaten Bekasi, kamu tahu nggak wilayah Kabupaten Bekasi itu mana aja?
Tambun, Cikarang, udah tahunya itu aja. Mana lagi sih Bu? Saya juga sebagai orang yang sering melewati daerah Bekasi. Iya, terutama kalau lagi lewat Bandung. Iya. Kita punya grand wisata, dimulai dari situ. Kita punya grand wisata, kita punya Lipo juga, Jababeka itu bagian daripada Kabupaten Bekasi. Tapi Tambun itu benar ya Bu ya? Masuk di situ juga. Oh tuh, ternyata daerah yang wilayah kalau kita mau ke daerah Jawa Barat, misal mau ke Bandung, kita lewatin itu termasuk dari wilayah Kabupaten Bekasi. Sampai dengan batas Karawang. Batas Karawang. Dan terlihat memang biasanya terjadi penumpukan di daerah Cikarang karena memang aktivitas industrinya luar biasa di situ ya. Betul. Nah, kita akan membahas lebih detail lagi nih Syah mengenai pencapaian apa saja sudah dilakukan. Dan Rutilahu nih, kita penasaran juga tentang sebuah program unggulan daripada Kabupaten Bekasi. Makanya pastikan terutama Anda warga Bekasi yang tengah menyaksikan saat ini, nah jangan kemana-mana karena Coffee Break akan segera kembali. Lagi berbincang-bincang bersama Dr. Hajah Neneng Hasanah Yasin, Bupati dari Kabupaten Bekasi. Selamat pagi sekali lagi buat Bu Neneng. Tadi udah cerita macam-macam. Yang menarik perhatian saya dan Nadia adalah Rutilahu, rumah tidak layak huni. Bukan roti pakai tahu ya. Bukan. Nah, jangan pikirin makanan. Campurannya agak enak roti sama tahu ya. Nah, ini merupakan kalau bagi kami baru pertama kali mendengar. Jadi Ibu sempat mengatakan di awal ini adalah sebuah upaya untuk bisa membuat kondisi yang tidak layak huni menjadi lebih layak huni. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, ini asal muasal program ini sudah berlangsung berapa lama, pencapaian yang sudah didapatkan dan respon masyarakat seperti apa? Iya, ini tahun ketiga. Tahun ketiga kita mempunyai program Rutilahu. Tahun pertama tahun 2013 kita bangun kurang lebih sekitar 4.500 rumah dengan anggaran hanya 6 juta rupiah pada saat itu. Per rumah? 6 juta saja udah bisa Bu ya? Iya. Yang penting lumayan lah. Yang penting dia tidak menginjak tanah orang yang tinggal di rumah itu. Karena kan semakin kalau masih tanah kan pasti nyamuk lebih banyak. Kita berharap minimal di plester atau di floor lah namanya. Kemudian tahun 2014 kita bangun 5.000 rumah dengan anggaran 10 juta rupiah. Oke, jadi better. Nah, dan tahun ini kita bangun 5.500 rumah dengan anggaran 15 juta rupiah. Itu rumah ukuran berapa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Kita nggak bisa bilang ini ukuran berapa-berapanya, tetapi pada prinsipnya kita lihat dulu kondisi rumah tersebut. Kalau rumah tersebut memang sudah kecil, mungkin bisa juga langsung di keramik. Jadi case by case ya. Kalau misalnya memang rumahnya besar, nggak mungkin juga kan di keramik, pasti hanya di plester, dindingnya yang pakai bilik itu diganti. Biasanya udah bolong-bolong, udah lapuk, udah segala macam. Dipasang bata setengah, atasnya mungkin pakai GRC, atau ada juga yang memang rumahnya nggak terlalu besar bisa pakai hebel. Oh iya betul. Karena kan ini kan sifatnya adalah stimulan, sifatnya hanya membantu. Sometimes kepala desa mau ikut sedekah misalnya, atau ada tokoh masyarakat yang mau ikut sedekah, jadi bisa jauh lebih baik gitu. Jadi tahun ini 5.500, insya Allah tahun depan 7.500. Jadi terus tiap tahun bertambah. Pertama tadi saya kan 4.500, 5.000, 5.500 ini langsung loncat ya Bu ya. Saya kan nextnya kan adalah 6.000. Karena sudah tidak sabar kayaknya warga Bekasi untuk mendapatkan rumah yang lebih layak lagi. Kalau misalnya rumah sudah dibetulin, bagaimana dengan toilet, tempat pembuangan dan segala macam sanitasi? Memang terus terang ada kekurangannya. Di saat dulu 6 juta mungkin ada juga beberapa yang WC-nya akhirnya karena ya malum lah Nadia, kita tahu 6 juta untuk kita kan pastinya buat pintu aja nggak cukup kan istilahnya gitu ya. Tapi buat mereka ini luar biasa. Dan kita tidak berikan ke mereka dalam bentuk uang secara langsung, tetapi kita juga ikut bantu bangun. Dalam artian jangan sampai uang ini nanti buat beli motor. Jangan sampai ya kan. Nah, jadi memang sengaja untuk dibangun sehingga mereka punya rumah yang lebih layak. Saya bisa membayangkan, jadi untuk tahun depan sudah cukup banyak yang menantikan ya, mungkin mereka bisa menjadi salah satu daripada penerima Rutilahu ini. Nah, untuk proses seleksinya sendiri Bu, apakah ada kriteria-kriterianya atau memang disebar luas di berbagai pelosok kabupaten untuk mencari siapa yang layak mendapatkannya? Ya, kita ada kepala desa, ada juga camat, mereka akan survei dulu pada awalnya, dan kemudian ada RT RW yang luar biasa, itu ujung tombak pemerintahan, yang mereka
paling dekat dengan masyarakat dan paling tahu mana rumah yang mesti dibantu. Ya, betul. Jadi dari mulai mereka berapa kali survei dan lain sebagainya, kemudian kita putuskan. Ini mereka juga mungkin diingatkan juga bahwa ini ada proses. Betul. Jadi nggak bisa terlalu buru-buru. Iya, mau tidak mau harus antri. dalam artian tahun ini kita hanya bisa bangun 5.000 karena keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Berikutnya kita bantu lagi. Jadi diajarkan budaya antri juga nih Mbak. Moga-moga sabar ya. Iya, sabar. Ibu, jika berbicara mengenai ini kan tentunya dengan tujuan untuk bisa meningkatkan standar hidup mereka, kesejahteraan dan juga kesehatan. Ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan mengenai berbagai peningkatan yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Bekasi. Ya. Mengenai bidang kesehatan, kami masih punya rumah sakit tipe C. Nah, sekarang kita sedang berbenah, ingin sekali rasanya punya rumah sakit tipe B. So far, dengan alat penunjang yang ada, kemudian infrastruktur sarana kesehatan yang ada, insya Allah dalam waktu dekat kita akan mempunyai rumah sakit tipe B. Jadi kita lakukan revitalisasi RSUD terus-menerus, sehingga masyarakat sudah tidak lagi perlu intinya membantu masyarakat lah. Pastinya tidak mungkin mencukupi RSUD 1 kan, karena dengan jumlah warga yang luar biasa banyak. Tetapi juga insya Allah kita akan bangun juga rumah sakit tipe D yang lain di perbatasan-perbatasan, seperti perbatasan Kerawang atau perbatasan Kota Bekasi dan lain sebagainya. Juga membangun puskesmas. Tahun ini kita bangun, tahun ini kita ada 5 puskesmas yang kita tingkatkan. Jadi dari puskesmas pembantu menjadi puskesmas utama gitu. Ya, puskesmas utama gitu. Nah, ini bagus. Ini banyak sekali Ibu Neneng ya. Oke, dan tentunya diharapkan dengan begitu banyak warganya semuanya juga bisa mendapatkan akses terhadap kesehatan, karena memang di Kabupaten Bekasi sendiri saya juga perhatikan banyak sekali rumah sakit nasional yang sangat bagus juga gitu. Jadi untuk bisa terlayani untuk semua segmennya ya. Kalau berbicara mengenai infrastruktur, Bu, kita sudah membahas mengenai rutilahu, mengenai pendidikan, puskesmas dan rumah sakit juga. Kira-kira dari pembangunan kabupaten dan kabupaten ini sendiri, pembangunan infrastruktur apa nih yang akan direncanakan di 2016? Yang utama gitu. Yang utama untuk 2016, tahun ini dulu. Tahun ini dulu kita sudah bangun jalan antar desa. Jadi kalau Mbak Nadia mau ke Muara Gembong, jadi ujungnya Bekasi dekat Jakarta. Itu dari Cikarang, pusat kota, sampai dengan Muara Gembong itu 4 jam nggak nyampe-nyampe. 4 jam nggak nyampe-nyampe, bisa-bisa 7 jam. 4 jam nggak nyampe-nyampe, karena infrastrukturnya yang memang luar biasa jelek. Itu 2 tahun yang lalu. Sekitar 2 bulan yang lalu saya pergi ke sana, 1 jam 45 menit. Wih, banyak ya. Itu sudah nyampe. Sudah dipastikan nyampe 1 jam 45 menit ya. Jadi infrastruktur sudah jauh lebih baik. Dulu saya saat belum jadi bupati, dari satu desa ke desa yang lain di Kecamatan Sukawangi, 2 jam nggak nyampe-nyampe. Astaga, tapi sekarang much more better. Jadi infrastruktur kita betul-betul. Padahal dengan pertambahan penduduk terus sejumlah kendaraan yang terus meningkat ya. Ya, maka kita dapat ini award juga, jadi the best infrastruktur dari attractiveness award gitu, dari Tempo. Selamat Bu, selamat senang sekali mendengarnya ada berbagai upaya yang terbukti ya. Nah, Bu, di bagian terakhir ini mungkin bisa dikatakan dari semua pencapaian telah dilakukan, tentunya kan PR-nya masih banyak. Apalagi 2016 ya Bu ya. Secara singkat Bu, harapan untuk 2016 seperti apa? Nah, kembali lagi karena penduduknya luar biasa banyak, 3 juta lebih, bahkan terakhir 3,2 sampai 3,7 juta. Macet pasti dong, ya kan? Nah, jadi kita mau urai kemacetan. Hopefully berjalan lancar. Kita ingin bangun underpass juga. Kemudian kita juga bangun flyover Tegal Gede tahap 1. Kemudian kita juga sedang kajian untuk flyover di Lemah Abang untuk mengurai kemacetan. Kita buat jembatan di MM 2100 Jembatan Bali. Ini sangat diperlukan oleh para buruh, para pekerja. Bagaimana supaya traffic nggak terlalu bikin pusing kepala. Ya, jadi kita akan bangun insya Allah 2016 nanti. Dan juga tadi revitalisasi RSUD kita akan genjot terus sampai dengan selesai di tipe B. Sekolah-sekolah. Sama sekolah-sekolah kita mau bikin bertingkat. Jadi sudah tidak lagi zaman sekarang sekolah 1 lantai. Oke, jadi bisa menampung semakin banyak siswanya ya. Misalnya karena waktunya kita terbatas, kita terima kasih kehadiran. Terima kasih. Sukses buat usahanya di 2016 ini. Amin. Supaya lebih lancar lagi.
Ya, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita sesudah yang satu ini kita akan kembali lagi dengan berbagai informasi menarik untuk Ini Anda. menarik sekali karena untuk anak Break for Kids. Ya, seperti apa beritanya tetaplah dengan kami di Coffee Coffee Break. Break.